ya, Pak Agus Susanto, Sabte Presiden Batu Nunggal Indah, Regional Jabar 3. Silakan Pak Agus Susanto. Baik. Kedengaran suara saya, Pak? Bagus. Ya. Jelas? Suara saya kedengaran cukup jelas ya? Ya jelas, oke Pak, silakan. Baik, selamat malam Bapak-Bapak terbahagia dunia. Kenalkan, nama saya Agus Susanto, Presiden Chapter Batu Nunggal Indah di Bandung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya bisa bersaksi atas cinta kasih Tuhan dan anugerah Tuhan Yesus pada kehidupan saya. Saya tuh sebelumnya kerja sebagai kepala toko, punya anak buah 4 di daerah Bandung, kepala toko beragam musik namanya ya. Nah ini saya sebagai supervisor waktu itu, udah 6 tahun kerja. Kejadiannya pada tanggal 12 Februari 2020, saya mengalami musibah kecelakaan ketika pulang kerja ya. Jam 7 malam cuaca hujan, saya pulang kerja pakai motor. Kecelakaan ditabrak mobil Brio. Saya pikir waktu itu ya karena hujan cuaca gelap mungkin ya. Jadi tiba-tiba saya terjatuh, sadar ke pinggir, pikir mungkin itu hanya benturan biasa. Tangan yang kiri saya itu sakit sekali. Ternyata akhirnya yang menabraknya bertanggung jawab, dibawa ke rumah sakit, dan di sana di hari Sabtu itu kejadiannya tuh tidak ada dokter sama sekali. Saya masuk ruang ICU, akhirnya baru kejadiannya tuh nanti Minggu Senin. Itu dibiarkan karena nggak ada dokter, nggak ada apapun juga. Nah setelah di ronsen, dokter datang, ternyata pundak tangan saya yang kiri ini patah ya, karena si spion mobil Brio itu patah ya. Nah akhirnya kata dokter tulang tuh harus dioperasi dan tanam pen, karena akibat tulang patah tangan saya itu patah yang sebelah kiri. Akhirnya situ saya shock ya, karena saya waktu itu kan memang sebagai ini bagaimana nih Tuhan, kata saya mungkin itu ujian ya. Akhirnya saya tuh pasrah aja. Nah kurang lebih 1,5 bulan saya tuh dirawat ya, tidak bekerja selama musibah ini ya. Nah awal April tahun 2020 saya usahakan kerja kembali walaupun kondisi tangan saya masih diperban, pakai penyangga dan di pen. Nah ketika mulai kerja ya memang tiba-tiba pimpinan saya tuh bilang, Gus katanya tuh, ini toko mau tutup karena mungkin juga ada sepi, kamu berhenti aja kerja. Ya, jadi akhirnya tuh kondisi tangan saya nggak bisa, tangan saya masih dipakai penyangga, saya diberhentikan sepihak dan sama sekali tidak ada pesangon. Gaji dipotong lagi karena saya nggak masuk. Nah ini sama sekali memang ini satu ujian bagi saya. Ya, akhirnya saya pasrah juga. Saya terima keadaannya karena walaupun 6 tahun kerja, musibah, jatuh dari motor, pas masuk diberhentikan sama sekali. Di situ pikiran saya kalut ya. Karena di samping itu juga setelah kejadian pandemi COVID merajalela, karena waktu itu memang PPKM terjadi. Kondisi saya dalam keadaan tidak bisa bekerja karena tangan patah, pikiran kalut. Sempat hilang harapan ya, karena saya sebagai suami juga yang diandalkan dalam keluarga, saya harus terima kenyataan di PHK dalam kondisi tangan yang belum pulih dan normal untuk bisa bekerja, sama sekali belum bisa. Nah akhirnya saya tuh pasrah, dan saya selama pandemi praktis ini adalah saya terapi, dan saya juga tidak ada pendapatan ya karena tidak ada pesangon. Motor saya satu-satunya saya jual karena untuk kebutuhan keluarga ya. Ini udah saya habis semua. Akhirnya saya tuh selama pandemi kan PPKM, saya jalan kaki keliling jalan di Bandung tuh, keliling sembari doa gitu. Tuhan, apa maksud Tuhan atas semuanya ini ya? Akhirnya saya kalau seperti ini saya berdoa. Sepanjang jalan saya berdoa, saya pasrahkan kepada Tuhan. Karena ya mau apa lagi, saya nggak ada apa-apanya. Akhirnya saya ya udah, saya usaha aja kerja dengan kondisi saya kecil-kecilan, mungkin dagang apa yang ada. Saya minta bantuan tuntunan Tuhan agar semua beban ini bisa saya tanggung. Sembari saya minta bantuan teman-teman untuk ada usaha apalah supaya saya bisa menutupi ataupun mendapatkan pendapatan. Ya karena kondisi pandemi PPKM udah tidak, semua kantor-kantor pada tutup, dan akhirnya ya udah saya pasrah. Namun ya saya tidak terus berjuang juga ya supaya ada pemasukan. Nah setelah hampir 1 tahun
tanpa ada kerjaan. Tepatnya tanggal 21 bulan Maret tahun 2021 ya. Akhirnya Tuhan jawab doa-doa saya. Saat itu juga tangan saya kembali pulih. Pen sudah dicabut lagi karena udah mulai 1 tahun udah mulai dicabut ya, udah bisa dicopot. Dan saya kembali bisa bawa motor. Kalau yang punya adik saya pinjam untuk keliling cari pendapatan. Akhirnya setelah saya keliling, akhirnya ada telepon dari adik saya baru punya bos gitu. Ada tawaran kerja kembali ya. Mau nggak kerja di pabrik plastik yang di daerah Kopo, di daerah plastik merek Tulip. Ya akhirnya saya tuh, ini apakah ini jawaban Tuhan? Ya akhirnya saya ikutin aja. Saya datengin ke pabrik itu, dan akhirnya saya diwawancara, akhirnya saya mulai boleh kerja, dan akhirnya puji Tuhan. Saya dikasih kesempatan lagi bekerja dengan usia saya tidak muda lagi, usia 54 tahun, di mana mau dapat terima ya. Akhirnya saya tuh dikasih kepercayaan lagi sebagai kepala marketing, dibeli motor baru, dan saya juga dikasih kedudukan strategis, dan punya staf 4 lagi sama. Yang dulu hilang, akhirnya dikembalikan lagi, dipulihkan lagi. Ini sungguh luar biasa. Saya sampai nangis melihat kenyataan hidup ini tuh, Tuhan itu masih baik, masih mendengar doa-doa saya. Dan akhirnya, sekarang ini saya kondisi sehat, pulih, kerja, sungguh luar biasa, diberkati, dikasih kantor lagi, dikasih kedudukan lagi, karyawan juga dikasih, administrasi. Jadi, semua yang dulu saya pernah kerja di toko itu dipulihkan kembali, dan saya dikasih kondisi yang sama. Ini karena kasih cinta Tuhan ya, bahwa dengan Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizat masih ada, doa saya dikabulkan karena saya percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Ya itulah kesaksian saya, Pak. Terima kasih ya Bapak kalau masih kesempatan untuk saya, sehingga saya bisa pulih, dan sampai sekarang ini saya kondisinya udah berangsur normal, dan saya kembali sehat sedia kali, karena ini karena kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang saya cintai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Itu aja, Pak. Thank you Pak Agus Santo untuk pertanyaan. Ya Bro Edi Ceng, silakan untuk menambahkan. Thank you Pak Agus. Ya, tapi sakitnya sekarang udah sembuh ya Pak ya. Sudah Pak. Puji Tuhan ya. Jadi iya, Pak. Tetap jadi berkat Pak. Kadang kita Pak. tidak boleh terlalu fokus ke masalah. Kadang kalau kita fokus ke masalah, Tuhannya nampak kecil Pak. Pak. Kita fokus ke Tuhan. Tuhan yang jauh lebih besar dari semua, maka masalah akan terlihat kecil. Iya, siap. Intinya kita di dalam gospel ini yang satu yang harus kita jaga adalah kita gimana kita belajar jadi terang dan garam dan berjalan di dalam firman, karena kita percaya bahwa tidak kehidupan orang benar, anak cucunya tidak akan meminta-minta Pak. Jadi itu kita kejar terus Pak. Ya, siap Pak. Terima kasih. Tetap semangat Pak. Be strong in the Lord. Siap. Be strong in the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya, thank you untuk kesaksiannya ya Pak Agus Santo ya. Udah fatwa ya, jalan kaki keliling Bandung ya. Jalan kaki keliling Bandung. Jalan kaki Pak. Aduh, nggak ada kendaraan. Iya, waktu pandemi kan sepi jalan. Ya, mau netesin air mata Pak. Pandemi kan jalan sepi, itu pakai untuk doa. Iya Pak. Terima kasih. Tuhan tetap menolong ya. Akhirnya Tuhan pulihkan keadaan Pak Agus Santo. Luar biasa Pak Agus. Thank you. Terima kasih Pak. Oke, kita tepuk tangan buat Pak Agus Santo. Oke, kita